Nah, jadi pertama-tama teman-teman harus tahu persis bahwa AFC adalah perusahaan farmasi, oke. Jadi satu-satunya perusahaan networking yang sedang berjalan di Indonesia berasal dari Jepang dan bukan MLM. Jadi dia di Jepangnya bukan MLM ya. Jadi dia adalah perusahaan farmasi biasa yang non chemical. Jadi bukan kimia gitu ya. Jadi dia bukan perusahaan farmasi kimia, dia perusahaan farmasi biasa yang sudah berdiri dari tahun 69 ya. Itu dasar pertamaku sebagai dokter maupun sebagai pecinta networker kenapa aku mau, karena yang lain apalagi kayak Babe, Robi semua sudah apa ya, sudah kadang-kadang udah jenuh ya, udah apa, udah bosan jalanin sesuatu yang kaleng-kalengan. Jadi aku memang harus seleksi benar-benar dari awal dan ini cara aku seleksi ya. Nah, perusahaan ini bukan farmasi, bukan MLM, tapi perusahaan farmasi yang bilang siapa. Ya, nah, teman-teman bisa buka anytime, tanya teman-teman yang biasa main bursa saham, itu cari aja di Tokyo Exchange. Di situ akan ada perusahaan kita yang dinyatakan bahwa di situ adalah perusahaan farmasi yang berdiri dari tahun 1969 sampai sekarang, alhamdulillah udah 51 tahun, dan terdaftar resmi di Bursa Efek Tokyo. Jadi sudah TBK. Ya, jadi lain dengan perusahaan lain yang bilang perusahaannya kaya, hebat, tapi nggak ada bukti. Nah, kalau kita semuanya by data. Aku senangnya di AFC ini semua by data, teman-teman. Nggak ada yang kata-kata, kata Dokter Luigi, kata Robi, nggak ada. Dia by data. Itu satu ya. Dia perusahaan farmasi, berdiri dari tahun 69, sudah terdaftar di Tokyo Exchange. Itu penting. Kenapa? Karena perusahaan farmasi pasti bikin produk untuk konsumen. Tapi kalau perusahaan MLM, dia bikin produk untuk marketing plan. Beda ya teman-teman. Jadi itu udah pasti beda ya. Jadi udah pasti beda. Lalu kedua, perusahaan ini masuk ke Indonesia benar-benar bukan hanya legal, tetapi diketahui, disetujui, dan ditandatangani oleh pihak kedutaan besar Jepang. Jadi bukan perusahaan yang Jepang yang asal-asal datang, enggak, tetapi dia diketahui bekerja sama dengan HNE Dermatek di Indonesia, diketahui dan disetujui, sertifikatnya ada di kantor pusat, bisa dilihat. Justru itu menjadi suatu hal yang memang menguatkan motivasi aku waktu itu ya, bahwa nggak mungkin ini perusahaan ini kaleng-kalengan, bisa kabur tiap saat, nggak bisa. Karena dia bertanggung jawab juga pada kedutaan besarnya sendiri. Itu kedua ya. Lalu masuk ke Indonesia yang namanya di OJK, AP2LI, SIUP, SIUPL, semua lengkap ya. Dan mereka harus mengeluarkan izin Balai POM dulu, baru kami-kami seperti aku pun dokternya, medical expertnya baru boleh bawa produknya pulang atau coba. Jadi waktu Utsukushi misalnya, Utsukushi itu masuk bulan Agustus launchingnya, sebelum bulan Agustus aku aja nggak boleh pegang barang itu untuk dibawa pulang ke rumah. Jadi mereka ketat banget. Jadi benar-benar mentaati hukum yang ada di negara kita, di Indonesia ya. Jadi itu yang aku salut itu Jepang itu komitmen banget. Nah, terus dari produk. Produk kita Salmon Ovari Peptide 100 Plus itu selain tidak ada saingan, teman-teman boleh buka sekarang baik di Google Patent, baik di Google Chrome, baik di YouTube. Kita nggak ada saingan di seluruh dunia, nggak mungkin ada. Ya, kenapa? Karena penemunya, jadi namanya Mr. Tadashi Eto, itu dia menemukan Salmon Ovari Peptide ini dan dia menyerahkan hak penjualannya kepada AFC. Jadi nggak mungkin bentuk sama, asal muasal sama, dan semua ingredients-nya sama, itu dijual oleh perusahaan lain. Ya, nggak mungkin. Karena apa? Karena kita waktu tahun lalu, dia datang ke Indonesia, tanda tangan MOU itu di depan ratusan member. Ya, jadi dia menyerahkan itu pada AFC. Jadi kita ini monopoli jual SOP 100 Plus. Sekali lagi teman-teman, di seluruh dunia. Ya. Nah, karena AFC adalah satu-satunya perusahaan networking dari Jepang yang dimulai di Indonesia, bukan dimulai dari Jepang ya teman-teman, beda lagi di situ teman-teman harus tahu. Kita ini adalah pemegang hak untuk memasarkan MLM, bukan Jepang. Justru dia bukan mulai dari Jepang, makanya luar biasa. Kita boleh bawa bisnis ini ke semua negara di seluruh dunia, kecuali 3 negara. Jepang sendiri, Singapura, dan Cina yang nggak boleh. Di tempat lain semua boleh. Oke ya.
semuanya boleh. Nah, itu hebatnya kita. Jadi kita adalah MLM Jepang yang mulainya di Indonesia. Keren ya, teman-teman, keren banget menurut aku ya. Nah, gitu. Nah, dan itu bukan aku yang bilang, teman-teman. Itu yang bilang Mister Oba sendiri. Dan kabar gembiranya, kita yang tahun lalu cuma nomor peringkat 3, waktu baru mulai kita peringkat 8 karena kita ada di 8 di 8 negara. Tahun lalu kita peringkat 3, tapi waktu grand launching itu kita mecahkan rekor muri. Jadi member yang naik kapal pesiar itu 1.010 orang. Tanggalnya persis pula 10 Oktober gitu ya. Jadi waktu itu emang dibikin setting seperti itu. Nah, tahun ini bulan lalu kita nomor 2 dunia. Kita hanya kalah sama Cina. Wajar karena Cina itu banyak sekali penduduknya. Nah, yang lebih hebat lagi, penjualan kita hanya bergantung pada SOP dan Utsukushi. Sedangkan di Cina, di Jepang sendiri, dan di Singapura, itu mereka punya ribuan, bahkan belasan ribu produk. Tapi angkanya kalah sama kita. Jadi kita resmi ada penghargaannya, udah aku share di grup, kita juara 2 dunia untuk tim Indonesia, begitu ya. Gitu. Itu yang kedua. Nah, lalu masuk Utsukushi. Utsukushi juga dijamin nggak mungkin ada orang jual lagi selain AFC dan selain kita. Jadi produk ini teman-teman di Jepang nggak ada. Jadi SOP 100 plus nggak ada, yang ada SOP doang di Jepang. Utsukushi nggak ada juga. Hebat ya. Jadi kita harus berterima kasih benar, ini rezeki dari Allah menurut aku, di mana kita malah yang mulai, bukan Jepangnya yang mulai. Jepang ini benar-benar kasih kesempatan, dan tentunya sekarang itu mereka udah jatuh cinta sama Indonesia. Jadi aku dengar, kalau memang diizinin teman-teman, jalannya dari atas, itu mereka malah mau, bukan hanya mau, kita udah beli 2 kantor ya, di Jakarta 1, di Lipo Mall Puri St. Moritz Tower, lantai 19, satu lagi di Geraha Bukopin, Jalan Panglima Sudirman, di lantai dasar, di ground floor. Ngeri, teman-teman. Mereka datang, lihat, beli. Jadi bukan kayak MLM lain ya, Babe ya. MLM lain, buka kantor di Mangga 2, di Ruko, nyewa. Aduh, capek lah. Kita jalanin ya. Kadang-kadang kita nggak tahu, kita jalanin. Sebabnya waktu lihat gedung di Surabaya, aku ikut. Jadi aku diajak muter-muter, cari. Itu ditunjukin ada 7-8 ruko. Jepangnya geleng-geleng pala aja. Dia nggak mau. Dia tahu. Begitu dia lihat gedung, dia bukan tanya lantai 2, lantai 3, dia tanya lantai 1. Kita tahulah kalau gedung lantai 1 pasti paling mahal. Kita tahu itu ya. Nah, kita tahu. Itu satu lantai diborong sama dia, dibeli semua. Nah, untuk kantor AFC Surabaya. Nah, rencana kalau memang nanti diizinkan, dia lihat mungkin perkembangan 3, 4, 5 tahun, dia mau bikin pabrik di Indonesia. Begitu. Jadi ada pabrik yang menggunakan bahan baku dasar dari Indonesia. Jadi lagi dicari bahannya apa yang unik, dia akan bikin. Di Brazil dia udah bikin propolis. Teman-teman belum coba ya propolisnya AFC ya. Aku dulu propolis kita kan sering pasarin teman-teman. Kadang-kadang Babe aja dengar propolis ya. Aku dulu waktu dia mau masukin propolis, aku bilang ya elah masukin propolis, malu-maluin Ernest. Semua orang udah masukin propolis. Mereka ketawa aja. Mereka bilang nanti tunggu datang dokter coba. Aku pikir alah paling kayak dulu kan kita tahu lah Melia punya, terus ada yang lain jual green propolis, sudah bosen teman-teman. Begitu datang aku coba. Nanti Babe coba deh. Itu kaget teman-teman. Itu propolisnya kadarnya hampir 100%. Jadi nggak kayak yang kita coba biasa itu agak asam-asam, terus dicampur air jadi bening, itu cuma dibohongin ternyata ya. Jadi propolis asli, jangankan masuk air, dia kena gelas mika aja, Babe, itu kuning semuanya, gitu. Jadi benar-benar gila. Itu taruh di bawah lidah, Be. Aku dikerjain sama mereka, gitu teman-teman. Jadi waktu pertama datang, gara-gara aku ngejek propolis, aku disuruh coba, dikerjain gitu. Ditaruh di bawah lidah, dia bilang 30 detik aku nggak boleh minum. Ya, nggak boleh ditelan. Itu ditaruh di bawah lidah, itu lidah kayak dikasih bara api rasanya. Ngeri banget ya. Tapi badan jadi seger banget. Nah, makanya terakhir ada video juga tentang COVID, tentang corona, itu dianjurkan sekali kita pakai propolis dan usti-usti karena dua-duanya naikin imunitas tubuh.
Mereka sampai seperti itu. Jadi mereka propolis, mereka cari sumbernya, mereka bangun pabriknya, mereka bikin produknya. Jadi mereka bilang itu namanya monozukuri. Mereka bikin sesuatu yang orang lain nggak bikin. Propolis dia bilang dia udah tahu lah ya, mau segala macam dari Amerika dan sebagainya dan sebagainya. Tapi begitu mereka bikin, waduh, gila Babe. Aku bener-bener luar biasa Jepang itu. Dia jaga mutu ya, dia bukan jaga cari untung, cari apa enggak, dia jaga mutu. Nah itu dari produk ya. Produk kita nggak ada saingan dan ingat teman-teman, apa itu paten fungsi ya? Teman-teman pasti sudah tahu ada kita punya paten fungsi. Paten fungsi adalah sesuatu yang pasti terjadi. Jadi nggak ada lagi ditanya, Babe, Robi, emang kalau minum ini aliran darah bisa lebih lancar ya? Ya, insya Allah begitulah. Tetangga saya begitu, ada testimoni begitu. Itu nggak ada di tempat kita. Jadi di AFC aku disuruh oleh pihak Jepang menyampaikan hal-hal yang pasti terjadi saja. Menurut ilmu kedokteran ya, kita kan nggak bawa-bawa yang atas, jangan takabur juga. Tapi menurut ilmu kedokteran itu pasti terjadi. Jadi, Babe, kalau minum pasti regenerasi sel nih ya, pasti. Aliran darah lebih lancar, iya. Terus kulit kerut-kerutan hilang, pasti gitu, pasti terjadi. Enak banget deh, makanya beda. Itu adalah namanya paten fungsi. Nah, aku kasih ilustrasi teman-teman karena di lapangan pasti ada yang rese ya, tanya apa, jurnalnya mana Beh? Nah ya, kenapa sih kita dulu sering ditanya gitu teman-teman? Karena produk-produk MLM tidak ada paten fungsinya. Ya, jadi cuman brosur, misalnya madu, meningkatkan stamina, menaikkan nafsu makan, itu kan brosur. Nah, itu bedanya kita dengan mereka. Jadi kalau teman-teman tanya jurnal, jurnal adalah tulisan-tulisan yang berhubungan dengan produk atau misalnya suatu suplemen atau misalnya makanan kesehatan yang ditulis di majalah-majalah. Siapapun boleh bikin. Aku, Robi, Babe, Mas Dwi, rame-rame bikin boleh. Nggak ada yang larang ya. Nah, ketika menarik perhatian institusi tertentu, kita dipanggil. Babe, aku, Robi dipanggil. Misalnya kita bikin, misalnya nih ya, misalnya kita menyelidiki daun kelor bisa ngusir setan, misalnya begitu. Nah, ketika ada yang tertarik, kita dipanggil. Mana katanya daun kelornya? Gimana caranya? Nah, itu namanya uji klinis, teman-teman ya. Uji klinis itu seperti itu. Nah, setelah uji klinis lolos, wah bener nih ternyata daun kelornya Robi sama Dr. Wigi bisa ngusir setan. Maka diuji klinis lagi dengan sampling namanya. Jadi dipanggil orang-orang yang kemasukan setan, dipakai daun kelor, harus semuanya setannya pergi, kira-kira begitu. Baru kita ajukan paten daun kelor. Nah, itulah produk kita. Sudah melalui langkah-langkah seperti itu selama beberapa tahun, bahkan belasan tahun, sehingga akhirnya keluar paten fungsi. Jadi itu adalah tingkat tertinggi di ilmu kedokteran yang menyatakan kegunaan suatu produk adalah paten fungsi. Jadi teman-teman harus yakin di lapangan. Nggak usah ragu-ragu, mau profesor, dokter, dokter spesialis, kita bilang, dok, ini ada paten fungsinya, selesai. Kalau dokternya masih nanya-nanya, masih rese, dan masih nggak percaya, tinggalin aja teman-teman. Berarti itu dokternya agak gila. Gitu. Nggak percaya sama paten fungsi itu nggak mungkin. Ya. Tapi kalau misalnya brosur, makanya teman-teman kan kita sering jalanin MLM. Stres ya, Robi, aku, Babe, sering. Aku juga dulu gitu, Be. Misalnya bawa plasenta rusa, bawa ke dokter, dokternya bilang, uji klinisnya mana, Luigi? Mana ini paten fungsinya? Mana ininya? Mana itunya? Wah, pening kita. Mana uji klinisnya? Dibikin di mana? Nah, gitu-gitu. Jadi bingung ya. Teman-teman banyak stres jalanin MLM karena hal itu. Kalau di sini nggak pernah terjadi. Ada sih satu dua dokter yang rese, terus nggak percaya, nggak apa-apa. Orang jadi aku ketemu Mr. Oba ya, Babe. Jepang ini beda, Be. Aku banyak belajar. Waktu duduk ngobrol dia bilang gini, Dokter Wigi, you join or not? If you don't want to join, you can get out of the room and somebody will come and join us. Maksudnya lu mau ikut nggak? Lu nggak mau ikut nggak apa-apa. Lu keluar aja, ntar orang lain datang akan ikut kami. Sampai seperti itu. Jadi dia bilang kami bangsa Jepang nggak pernah mengemis. Jadi saya minta produk kami buatnya setengah mati. Dia bilang kami puluhan tahun menyelidiki ini. Jangan Anda anggap remeh dan jangan jual di bawah harga. Jangan juga apa dan sebagainya. Makanya, ini perusahaan MLM satu-satunya di dunia, boleh disebarin film aku ini, yang benar-benar serius namanya mengatasi atau menindak tegas orang yang undercutting atau jual bawah harga. Yang lain nggak ada, boleh lihat.
Misalnya MW, oh, ayo coba buka di Tokopedia. Burtier Placenta, coba buka di Tokopedia. Apalagi Nuskin punya, TNI, semua banting harga, Be. Kenapa? Karena perusahaannya nggak rugi. Oke ya. Misalnya aku beli produk A. Produk A ini beli misalnya MW punya. Oke, harganya misalnya 200.000. Aku pulang. Ketika aku beli kan aku bayarnya 200.000. Ya. Ketika aku pulang, aku jual sama Robi 5.000. Perusahaannya rugi nggak? Nggak rugi, Be. Ya. Itu kenapa dijelasin sama mereka. Kenapa perusahaan-perusahaan MLM tidak mau ngatasin namanya undercutting? Karena perusahaannya nggak rugi. Itu satu, Beb. Nggak rugi, kita udah bayar. Ya kan? Apalagi namanya MLM ya, paling beli 10.000, jual 1 juta, Beb. Biasa kan? Jadi mau rugi dari mana? Makanya aku bilang, AFC satu-satunya perusahaan yang serius, serius banget, sampai akhirnya membuat laporan resmi di polisi, kerjasama, teman-teman harus tahu, teman Babe tahu lah ya, namanya kerjasama dengan polisi untuk mengatasi hal kayak gitu nggak bisa keluar uang 40, 50 atau 200, 300 juta nggak cukup. Miliaran untuk kerjasama dengan Polda Metro Jaya, Polda NTB, Polda Jatim, bahkan nanti mungkin Polda Kalbar begitu. Jadi itu harus bayar uang miliaran. Karena itu banyak perusahaan MLM nggak mau ngatasin begitu karena mereka bukannya dapat duit Robi, tapi malah keluar duit. Ya, itu masalahnya sebenarnya. Tapi di sini tegas banget. Jadi kita udah bikin LP resmi dan rencana nanti akan dipidana. Jadi maksudnya akan ada yang dipenjara gara-gara jual online atau jual di bawah harga. Ya. Jadi itu akan dilakukan. Jadi akan dipidana. Nah itu aku lihat perusahaan sayang sama kita. Dia jaga. Takutnya memang kadang-kadang kayak kita misalnya bawa tentang plasenta rusa. Baru join. Sorenya dia buka di Tokopedia. Waduh, Allahu Akbar. Harganya murah banget ya. Akhirnya kita jadi kayak berdosa, betul ya. Kalau di sini benar-benar mereka lakukan sesuatu. Aku jadi saksinya karena aku bangun bisnis ini dari awal dengan perusahaan. Ya. Itu dari tindak lanjut secara hukum. Kita ada kuasa hukum dan sebagainya. Sampai kita juga mungkin ada beberapa pengacara terkenal yang aku nggak pantas sebut nama di sini, itu menjadi konsultan hukum kita. Jadi undercutting musuh besar dengan kita. Ya. Terus teman-teman jangan lupa, jangan jual di marketplace seperti Tokopedia, Lazada, itu nggak boleh. Shopee nggak boleh ya, nggak boleh. Dengan alasan apapun kita nggak boleh jualan online, dengan alasan apapun kita nggak boleh juga jual di bawah harga. Ya, hati-hati karena gini, Robi, ini ingat ya di kantor itu semua orang boleh hunting undercutting, dapat hadiah loh. Kalau dapat member biasa, dapat 1.650.000. Nah, kalau dapat kelas-kelas seperti Toreda, terus Ronin, itu dapat 19.800.000. Kalau dapat seperti aku, Daimyo, Shogun, 198 juta dapatnya. Gitu ya, hadiahnya. Jadi kayak apa? Headhunter kalau film cowboy. Jadi kita ini kayak buronan kalau jual di bawah harga. Bahaya banget di sini. Nah, makanya di sini benar-benar fight, benar-benar ingin menghancurkan undercutting. Jadi teman-teman jangan jual online kecuali di web pribadi, misalnya Facebook, Instagram boleh ya. Kalau Facebook, Instagram boleh, tapi kalau di marketplace nggak boleh, Lazada dan sebagainya. Ya, itu yang berhubungan dengan produk, dengan patennya. Lalu harga 1.650.000 itu sangat-sangat murah dibandingkan teknologinya maupun dibandingkan yang lain. Yang lain kan jual Apple stem cell, jual plasenta rusa, nggak ada patennya. Ya. Aku bukan jelekkan yang lain, tapi aku bicara paten, fungsi di mana kami tenaga-tenaga medis kalau udah denger gitu diem tutup mulut, nggak bisa lagi marah-marah, nggak bisa lagi, Robi, mana buktinya? Ngaco aja plasenta rusa bisa gini. Siapa bilang? Wah, langsung drop mental tim kita. Akhirnya ujung-ujungnya apa, Jual testimoni. Ya. Testimoni bukan untuk dijual. Di tim aku benar-benar aku haramkan jual testimoni. Tapi boleh diceritakan. Ya, misalnya di sini ada yang enak dan sebagainya. Tapi jangan dijual karena setiap orang akan bereaksi berbeda. Itu pasti. Gitu. Jadi testimoni itu untuk diceritakan. Yang dijual apa? Patennya. Yang dijual selalu patennya. Jepang janji sama kita, Robi, bahwa produk yang dia masukkan di plan A pasti ada paten fungsinya. Keren banget.
Jadi nggak mungkin dia masukin produk asal-asalan. Nah, nanti ini yang akan keluar ada 2, itu satu serum dari DNA salmon jantan, serum ya, serum muka. Itu ada paten fungsinya ada 4. Nggak ada tempat lain ya, hebat banget makanya Jepang itu. Terus ada Subarasi nanti. Subarasi itu akan menggantikan SOP nanti suatu saat, tapi mungkin tahun depan. Kenapa namanya Subarasi? Pertama dia inovasi, jadi nanti ada 3 peptide. Hebat ya teman-teman. Karena dia tahu nih udah ada mau niru-niru ya, ada MLM salah satu teman kita di sebelah niru-niru bikin Salmonovari peptide, pakai mereknya mirip-mirip, bilangnya import, undang orang Jepang datang, pas lihat izin Balai POM-nya made in Tangerang. Aduh, gawat banget ya. Makanya sekarang ini lagi banyak yang niru-niru, ya nggak bisa karena memang kita udah tahu penemunya sudah memberikan kuasanya kepada AFC ya. Nah, nanti akan ada keluar Subarasi, itu akan keluar 3 peptide. Satu peptide-nya tetap Salmonovari peptide, keduanya keluar ikan sarden, tahu ikan sarden ya? Nah, itu ada peptide-nya juga ternyata. Jadi ada peptide dari sardine dan satunya lagi ada peptide dari salah satu buah yang lagi dipilih apa gitu ya. Jadi akan namanya triple peptide dan itu namanya Subarasi. Kenapa Subarasi? Karena kalau Subarasi itu kita bisa blok di Tokopedia, Lazada, kita bisa blok. Nah, jadi dia nggak bisa muncul. Sampai seperti itu mereka berpikirnya. Ya, itu dari produk ya, teman-teman. Lalu dari yang namanya bonus. Bonusnya harian, sistemnya binari, kalau Babe, Robi udah pelajarin, sistemnya sistem anak-anak. Ya, maksudnya sistem kuno, sistem zaman dulu. Makanya susah nipu, Be. Dia susah mau nipu kita. 80% uang, 20% redeem point. Di sini nggak ada tutup poin. Jadi maksudnya kita adanya auto maintain. Kita nggak harus belanja apa, nggak ada. Cuman 20% dari bonus itu disisihkan untuk masuk ke redeem point untuk ditukarkan produk yang kita inginkan nantinya. 80% masuk uang. Masuknya kapan? 1 hari kerja setelah terjadi transaksi, kecuali hari liburnya berkepanjangan, maka kalau rupiah dia ditunda ya masuk di hari kerja. Tapi kalau wallet masuk ya setiap jam. Makanya sekarang nih Beh, sampai ibu-ibu jam 12 malam, jam setengah 1 belum tidur Beh, nungguin SMS konnichiwa. Ya, gitu. Jadi nunggu ibu-ibu nggak begadang semua ya. Karena jam 12 lewat masuk lagi. Dan aku bahagianya satu ya, teman-teman yang muslim terutama, aku punya tim seperti Babe di Jawa Barat itu isinya ustadz semua. Kami bikin acara berapa kali di Lampung juga sama tim dia itu sampai di sebelah kanan cewek kayak kita di masjid lah Beh, di sebelah kiri cowok pakai kiterai. Mereka yang jelaskan pada aku bahwa nggak tahu Babe mungkin lebih lebih pasti ya hal ini daripada aku. Dia jelaskan sama aku bahwa sistem yang namanya marketing plan di AFC malah nggak ada ribanya. Waktu itu aku nggak ngerti. Ya, aku ceritain mereka soal halal, ikannya. Dia cerita, dia bilang, dokter saya udah baca ini lebih dulu dari Anda. Ini sistem ini luar biasa, saya mau jalanin karena nggak ada ribanya. Aku bilang, Pak Ustadz tahu dari mana? Ya saya lebih tahu lah dari kamu. Dia bilang, Pak Ustadz kamu tanya kenapa? Oh, itu hatiku gede banget ya. Itu waktu aku baru mulai gitu. Jadi di situ aku lihat ini ibadah besar ya, Pak Babe, teman-teman. Karena di timku sendiri per hari ini sesuai data ada 1.500 orang lebih dapat bonus total sudah 1 M gitu. Gitu. Jadi buat aku itu prestasi. Ya, aku paling senang kalau timku bisa jadi miliarder. Makanya aku pengen di ruangan ini yang teman-teman yang hadir, terutama Robi ya, udah kayak adikku, bisa jadi miliarder dalam waktu 1 tahun. Karena sistemnya mengizinkan. Sistemnya mengizinkan, Beh, bener. Aku dulu ya, Beh, waktu aku baru mau mulai, aku bilang sama istriku, kalau AFC kasih aku bonus saja 100 juta setiap bulan, aku akan jalanin AFC sampai dunia kiamat. Aku sampai bilang begitu sama dia. Wah, Beh, ternyata begitu jalan, ngeri banget. Aku lihat downline-ku aja, dia bilang, "Lu ngapain 100 juta, Dok? Gue udah 400, Dok, sebulan." Sampai begitu-gitu. Kenapa? Karena memang sistemnya nanti Babe coba deh dibedah lagi ya, Robi ya. Sistemnya sangat kuno. Dia nggak bisa tipu. Beh, mau tipu dari mana? Bonus sponsor, bonus pairing, bonus pass up, bonus unilevel, sama bonus pairing yang dihitung tahunan dikasih lagi bonus. Jadi nggak bisa tipu. Dari mana dia mau tipu? Nggak ada poin-poin, nggak ada syarat ini. Nah, kalau tempat lain kan banyak syaratnya. Dapat mobil,
Ada penghemat bensin, dapat mobil. Begitu dapat mobil, BPKB-nya belum turun, macam-macam. Makanya di sini kita nggak ada gitu-gitu karena kita pengen, memang aku tersentuh mereka bilang gini ya, saya pengen AFC ini bisa dijalankan oleh orang miskin. Itu kata Pak Ernest ya. Kalau lihat di di PowerPoint kan ada ya Pak Ernest Prayuda. Makanya dokter, saya nggak kasih orang mau tembak-tembak. Di sini orang kadang-kadang mau belanja langsung 2 M, 3 M, banyak. Apalagi sekarang nih, Beh. Ada orang yang mau invest sampai 19 M, 20 M tuh banyak banget. Ya. Dan aku berani jamin sama teman-teman, semuanya ditolak. Semua ditolak. Nggak ada satupun diterima sama perusahaan. Heeh. Kalau udah belanja nggak masuk akal, langsung dia tolak. Mereka nggak cari uang. Babe lihat ya, tadi pagi aku share ya, Robi ya. Dengan cara yang benar aja, setiap hari kita sudah dapat di kaki gede aku, bukan kaki kecil, 4,5 miliar tiap hari. Jadi buat apa lagi dia mau main-main? Nggak ada. Nggak, aku bisa tunjukin nanti malam, aku tunjukin lagi ya, omsetnya. Ngeri teman-teman. Kayak dreams come true, kayak impian jadi nyata. Tapi kalau ada yang mau tembak, Babe, langsung ditolak, Robi. Nggak bisa. Aku waktu baru ikut tuh ya, aku cerita ya tadi pagi ya sama Robi ya. Aku sempat down mental aku, karena ada satu timku dari Batam, itu langsung mau pegang Batam, Medan, sama Pekanbaru. Dia mau belanja langsung 4,2 M. Mau dibeli lah hak stokisnya atau apa gitu. Aku udah berbunga-bunga nih, karena itu pencairan. Jadi kalau dia masuk, waduh, aku dapat mau duduk, orang kantornya cuma bilang gini, emangnya Bapak beli 4,2 miliar buat apa ya? Itu pertanyaannya. Iya, aku langsung drop, Babe. Langsung lesu badan aku. Kami nggak mau katanya, nggak boleh. Akhirnya dia tawar 3 M, 2 M nggak dikasih. Dia bilang, kami lihat dulu deh, kartu keluarga Bapak, ada berapa orang sih di rumah? Ini produk kami 2 tahun expire, Pak. Nah, kalau seandainya 2 tahun belum jalan jaringannya, terus produknya Bapak mau apain? Itu pertanyaan dia. Ya, ngerti ya teman-teman? Perusahaan mikirnya jangka panjang, bukan uang saat itu. Nah, nggak ada kayak kalau MLM biasa, Babe, ada yang mau belanja 4 M, waduh alhamdulillah lu belilah semuanya, ya enggak? Karena kaleng-kalengan barangnya. Wah, itu aku drop, Babe, bukan seneng, aku sedih banget, nggak jadi dapat omset dan sebagainya. Tapi aku bilang sama Robi tadi pagi, aku baru belajar sekarang hikmahnya bahwa dia nggak mau terjadi undercutting, ya. Terus waktu mereka pulang, orang kantor cuma bilang gini, "Dokter, saya nggak mau orang yang nembak-nembak begini. Karena kalau orang kaya nembak semua, orang miskin nggak bisa jalanin bisnis saya." Beneran ini, itu terjadi, Babe. Dia ngomong waktu itu dalam hati aku, "Wah, kampret lah, lu ngomong apa, gue mau dapat omset nih jadi nggak jadi," gitu ya. Cuman setelah jalan berapa tahun, 2 tahun ini aku baru mengerti bahwa bisnis ini bukan semata-mata uang. Itu yang aku lihat. Dia mikirin sampai ke sana, nanti kalau orang ini undercutting, kasihan orang-orang yang join, sampai seperti itu mikirnya. Dan dia dia terus konsisten jaga itu ya. Itu aku hormat sama Pak Ernest, Pak Michael, karena mereka orang-orang yang memang sudah kaya, Be. Jadi Pak Ernest itu memang pengusaha bagus di Amerika, pulang ke Indonesia, nggak tahu kenapa dia nggak suka tinggal Amerika, pulang, dia akhirnya bikin AFC. Kalau Pak Michael Tampi itu, kalau teman-teman sering dengar Lamborghini, Maserati, Ferrari ya, itu yang masukin namanya MRA Group, Mama Romeo Alpha Group. Nah, Pak Michael Tampi ini board of director-nya gitu ya. Jadi mereka ini orang-orang kaya yang pengen kasih kesempatan peluang kita dapat uang banyak gitu ya. Jadi ya aku pikir wajar. Orang dua itu aja, Babe, mohon maaf, adalah orang yang cuman kerja sama dengan Jepang, bahkan menjadi boleh dibilang seperti pesuruhnya Jepang aja di sini, ya nggak? Tapi ini orang dua kaya banget, Be. Makanya aku bilang sama teman-teman, orang sekaya ini aja mau jadi pesuruhnya dia, pesuruhnya AFC. Ini AFC pasti kaya banget, ya nggak? Gitu aja, Be, mikir ya. Jadi logika ya, Robi ya. Orang kaya aja mau jadi budaknya dia, berarti ini perusahaan pasti kaya banget. Nggak mungkin ini perusahaan main-main. Makanya keyakinan aku tambah terus jalan dan terbukti sekarang ya. Dan sekarang kita baru mulai sebenarnya teman-teman ya, karena masih banyak provinsi yang nggak ada member, belum besar ya, masih sepi, apalagi negara lain belum ada, ini kesempatannya masih luas banget. Jadi
inilah saatnya momentum ini yang harus kita ambil. Jadi teman-teman harus pegang dan harus benar-benar gunakan, termasuk Pontianak masih kecil, aku tahu. Jadi Pontianak tuh kecil, jadi belum boom gitu ya, kosong. Makanya peluang, Babe ya, peluang. Nah, itu dari perusahaan, dari produk. Terakhir baru aku lihat dari support system. Bagaimana mereka dukung aku di acara. Robi, ya, ada yang mau nanya ya? 5 menit lagi ya. 5 menit lagi, oke? Nah, acara di Pontianak juga sudah beberapa kali Robi tahu, dan aku harapkan ini merupakan cikal bakal baru lagi setelah COVID ini mulai tenang, Babe dan Robi bisa benar-benar besarkan Pontianak, gitu ya. Oke, sementara itu dulu ya, Be, teman-teman. Kalau mau kumpul lagi untuk diskusi, nanti boleh atur sama Robi, ya. Terima kasih ya udah mau bantu aku di AFC. Aku doain teman-teman semuanya bisa sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.